Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aini dari kelas F1 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101204999. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perilaku organisasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perilaku organisasi. Sebelum lebih lanjut, kita kenali terlebih dahulu apa itu perilaku organisasi. Banyak para ahli yang mengemukakan, ada dua di antaranya. Yang pertama, menurut Robbins pada tahun 2012 bahwa perilaku organisasi merupakan bidang studi yang menyelidiki dampak perilaku individu, kelompok, dan struktur dalam organisasi, dan kemudian mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membuat organisasi bekerja lebih efektif. Selanjutnya, menurut Toha pada tahun 2014, bahwa perilaku organisasi itu merupakan suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Perilaku organisasi meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap aspek organisasi. Selanjutnya, terdapat karakteristik perilaku organisasi yang dikemukakan oleh Robbins pada tahun 2015. Yang pertama, perilaku. Fokus dari perilaku organisasi adalah perilaku individu dalam organisasi. Yang kedua, struktur. Struktur berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dalam organisasi. Yang ketiga, proses. Proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi yang meliputi komunikasi, kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, dan kekuasaan. Pada perilaku organisasi ini terdapat beberapa topik pembahasan. Pembahasan pertama mengenai nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Apa itu nilai? Nilai merupakan keyakinan yang diperoleh dari pengalaman dan dipertahankan selama jangka waktu relatif lama. Meskipun demikian, nilai pada seseorang mungkin dapat berubah secara perlahan. Kemudian, sikap merupakan respon positif atau negatif terhadap objek. Dalam organisasi, sikap bersifat penting karena dapat mempengaruhi perilaku. Dan kepuasan kerja merupakan perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari suatu evaluasi berdasarkan karakteristik pekerjaan tersebut. Seseorang yang memiliki tingkat kepuasan yang tinggi juga memiliki sikap positif yang tinggi terhadap pekerjaannya. Setiap individu dalam situasi yang sama memiliki perbedaan dalam kepuasan kerjanya. Topik pembahasan kedua mengenai kepribadian dan emosi. Kepribadian dapat berubah dan juga berkembang. Kepribadian yang dicita-citakan oleh organisasi adalah kepribadian yang dinamis sehingga dapat mengikuti suatu organisasi. Emosi bukanlah amarah, melainkan emosi di sini adalah perasaan. Dalam hal melakukan pendekatan terhadap sesama karyawan, pengetahuan tentang kepribadian dan emosi suatu karyawan diperlukan agar tidak salah dalam memperlakukan karyawan. Topik pembahasan ketiga mengenai persepsi. Secara etimologi, persepsi atau dalam bahasa Inggris perception berasal dari bahasa Latin perceptio atau perceiver yang berarti menerima atau mengambil. Persepsi bisa diartikan sebagai pengalaman tentang suatu objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan suatu pesan. Dengan kata lain, persepsi memberikan stimulus yang berasal dari panca indera. Robbins pada tahun 2007 mengemukakan pengertian persepsi atau perception adalah proses di mana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Topik pembahasan keempat mengenai pengambilan keputusan. Menurut Robbins bahwa pengambilan keputusan ini merupakan penutupan atau closing terhadap beberapa pilihan yang ada disertai dengan segala risiko yang ada dalam pilihan tersebut. Dalam pengambilan keputusan, kita bisa menggunakan SWOT yang terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Bisa juga menggunakan lean canvas dan SAPADAPA.
Topik pembahasan kelima mengenai motivasi dan aplikasi. Apa itu motivasi? Kata motivasi atau motivation merupakan motif yang berarti dorongan, sebab atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Dengan demikian, motivasi berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara sadar. Lalu, apa itu aplikasi? Aplikasi yang dimaksud yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan mengenali perasaan diri kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain. Topik pembahasan keenam mengenai kekuasaan dan politik. Seseorang yang bisa memimpin pasti punya kekuasaan, tapi sebaliknya, seseorang yang mempunyai kekuasaan belum tentu bisa memimpin. Terdapat 6 sumber-sumber kekuasaan, yaitu ada kekuasaan legitimasi, kekuasaan imbalan, kekuasaan paksaan, kekuasaan ahli, kekuasaan referen, dan kekuasaan informasi. Selanjutnya, apa itu politik? Politik dalam ilmu negara adalah interaksi dengan pemerintah atau interaksi dari masyarakat ke pemerintahan. Topik pembahasan ketujuh mengenai kepemimpinan dan kepercayaan. Kepemimpinan merupakan suatu strategi, cara, seni, upaya dalam mengarahkan suatu organisasi ke arah yang diinginkan. 4P dalam kepemimpinan. Apa itu? P pertama yaitu positif, P kedua yaitu power, P ketiga yaitu persuasion, dan P keempat yaitu personality. Lalu, apa itu kepercayaan? Kepercayaan di sini merupakan kepercayaan terhadap suatu organisasi, di mana menurut Robbins, kepercayaan itu sebagai kondisi psikologis yang terjadi ketika seseorang setuju untuk percaya kepada orang lain walaupun berada di dalam ketidakpastian dengan bagaimana keadaan tersebut akan memberikan hal positif. Topik pembahasan selanjutnya mengenai struktur organisasi dan budaya organisasi. Struktur organisasi menggambarkan kerangka menyeluruh menentukan tugas pekerjaan yang dibagi, dikelompokkan, dikoordinasikan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan aktivitas yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam suatu organisasi. Sedangkan budaya organisasi merupakan sifat yang tercermin dalam setiap organisasi. Setiap organisasi itu memiliki budaya organisasi yang berbeda. Topik pembahasan terakhir mengenai teknologi rancang kerja. Apa itu teknologi rancangan kerja? Yaitu merupakan tata cara untuk memberikan tugas, tanggung jawab kepada orang lain menggunakan alat bantu yang dapat terukur. Bagaimana hubungannya dengan perilaku organisasi? Dengan adanya rancangan kerja dalam suatu organisasi, maka setiap anggota dalam suatu organisasi bisa mendapatkan wewenang yang sesuai dengan porsinya. Jadi, dari beberapa pembahasan yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa perilaku organisasi itu merupakan pembelajaran perilaku manusia dalam suatu organisasi. Setiap individu yang berada pada suatu organisasi berbeda dengan individu lain. Setiap individu dalam suatu organisasi bukan untuk bekerja sendiri, harus bisa berinteraksi dengan bagian lain atau departemen lain. Kita juga harus beradaptasi dengan prosedur, aturan yang ada, dan budaya organisasi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.